بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Kita masih dalam pembahasan syurutus shalah, syarat-syarat sahnya salat, dan kita masih di syarat yang ke-8, istiqbalul qiblah. Nah, yang mu'alif nantinya akan menyebutkan 9 syarat sahnya salat. Baik. Terakhir kemarin yang kita bahas, seseorang menentukan arah kiblat dengan melihat dan menjumpai maharib Islamiyah, mihrab Islamiyah. Jadi melihat masjid-masjid yang ada mihrabnya, arah mana tatkala kita mau ada masjid yang ada mihrabnya itu arah kiblat, maka menghadap ke situ. Yang kemarin kita telah sebutkan dari pendapat Al-Utsaimin rahimahullah bahwasanya mihrab itu mustahab. Mihrab itu mustahab. Baik, karena ada masalah kebaikan-kebaikan yang banyak, manfaat yang banyak padanya tentunya. Baik, bukan mihrab seperti mihrabnya orang-orang Nasrani. Ini mihrab Islamiyah, maharib Islamiyah yang bisa dijadikan patokan bagi orang-orang untuk menentukan arah kiblat. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa yastadillu 'alaiha fi safari bil qubbi. Dan dijadikan pedoman, dalil arah kiblat itu dalam keadaan safar dengan kutub. Kutub itu pusat perputaran benda-benda. Jadi pusat perputaran benda-benda. Mungkin bintang-bintang itu berputar pada satu bintang tertentu, maka dia disebut kutub. Semaharat Al-Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan al-qutbu huwa syai'ul ladzi taduru 'alaihi al-asya'. Yang namanya kutub itu sesuatu yang berputar atasnya asya. Dan beberapa benda-benda yang mengitarinya menjadi pusat perputaran benda-benda itu kutub. Wa huwa aslu syai' wa huwa najmun khafiyyun jiddan. Itu adalah bintang yang sangat tersamarkan, tidak begitu nampak bintang tersebut. Min jihati samali syarqi, dari arah timur laut. Ini sebagai lana fil qasim. Ini kalau dia dari qasim. Arahnya timur laut. Qala ulama la yarahu illa adidul basar fi ghairi layalil qamar. Kutub ini tidak mampu orang melihatnya, kecuali orang-orang yang tajam pandangannya. Orang-orang yang begitu tajam pandangannya mungkin bisa melihat kutub ini. Baik. Kecuali kalau memang pada saat bulan purnama, mungkin seorang gampang untuk melihat kutub ini. Baik, ini paling dinamakan. Kalau dalam keadaan langit cerah, kemudian bulan purnama gampang melihatnya. Tapi kalau kemudian
tidak cerah dan juga bulan tidak nampak, tidak kelihatan, sangat susah untuk melihat al-qutub ini. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah, dan dia dijadikan sebagai patokan arah. Nah, mungkin itu arah barat misalnya, atau itu arah timur, bintang-bintang tertentu. Nah, mungkin ini juga waktu kita SD mempelajari perbintangan itu, ada bintang-bintang di arah-arah tertentu. Nah, masih ada bintang huruf pencet macam-macam itu yang bisa sebagai tanda. Nah, itu juga bisa jadi patokan. Nah, itu arah timur, berarti arah barat sebelah sana. Nah, ini fa'idina semua kata beliau ini dalam keadaan sama. Wasyams wal qamar. Demikian pula dijadikan patokan arah kiblat matahari dan bulan. Nah, melihat matahari terbit dari arah sana. Nah, itu berarti timur. Baik, berarti sebelah sana baratnya. Nah, itu bulan terbit dari sebelah sana. Berarti kiblatnya arah sana. Nah, jadi menggunakan tanda-tanda untuk menentukan arah kiblat. Syams wal qamar. Nah, syams wal qamar. Wa manazilihima, dan tempat-tempat peredaran matahari dan bulan. Nah, wa ijtahada mustahidani fa khalafa jihatan lam yatba' ahaduhuma al-akhar. Kalau ada dua orang yang beristihad untuk mencari arah kiblat, ternyata hasil istihad dua orang ini berbeda. Yang satu menyatakan arah kiblat itu sana, yang satu menyatakan arah kiblat sebelah sana. Nah, ini dua orang beristihad dan hasilnya berbeda. Kata beliau rahimahullah, lam yatba' ahaduhuma al-akhar. Yang satu tidak boleh mengikuti istihadnya temannya. Nah, tetap dia sholat menghadap sebelah sana sesuai dengan keyakinan dia, yang satu menghadap sesuai dengan keyakinan dia. Nah, ini yang disebutkan, ini yang dikuatkan oleh muallif rahimahullah taala. Baik. Tapi Syaikh rahimahullah belum menyatakan was-sahih anna yatba'u. Nah, yang sahih dia mengikuti. Nah, yang mengikuti temannya. Kalau memang dia ragu-ragu dengan istihad dia, maka dia mengikuti hasil istihad dari temannya menghadap ke arah mana. Nah, jadi kalau memang yang besar kemungkinan ini istihad teman saya ini lebih sahih misalnya, maka dia mengikuti arahnya. Dia sudah beristihad, menentukan arah kiblat sebelah sana. Ternyata temannya beristihad arah kiblat sebelah sana. Nah, misalnya, ternyata kok berbeda pandangan ini. Kemudian salah satu, mungkin lebih benar teman saya ini. Nah, maka dia mengikuti istihad temannya. Nah, ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Qala rahimahullah, wa man shalla bi ghairi ijtihadin wa la taqlidin qada'in wajada ma yuqallid atau ma yuqallid. Barang siapa yang sholat tanpa ijtihad, orang-orang yang mampu beristihad. Jadi orang-orang yang mampu beristihad itu orang-orang yang tahu arah kiblat itu dengan tanda apa. Nah, yang tadi telah disebutkan cara-caranya itu, melihat bintang atau misalnya. Nah, kalau kemudian seseorang langsung sholat tanpa berupaya untuk mencari arah kiblat, maka tidak sah sholatnya. Diqadha sholatnya. Kalau ternyata arah kiblat ternyata sebelah sana. Nah, dia langsung sholat tanpa bertanya terlebih dahulu. Atau kemudian wala taklid, orang-orang yang ahli taklid tidak mengikuti, tidak mengikuti orang yang ada di situ. Kalau memang ada orang yang bisa ditanya, ini mana arah kiblat, tapi dia langsung menentukan pilihan dan sholat. Baik, kata mu'allif rahimahullah, qadha, tidak sah sholatnya, dan dia harus mengqadha
sholatnya. Tatkala sudah nampak jelas, ternyata sholatnya tadi, tidak mengarah ke arah kiblat. Atau zahirnya ucapan mu'allif rahimahullah, meskipun sholatnya dia itu menghadap ke arah kiblat, tapi kalau ternyata tidak jauh dengan ijtihad, pokoknya tiba-tiba sholat menghadap sana, tidak cari tahu ini kira-kira arah kiblat sebelah mana ini, tanda-tandanya sebelah mana ini, misalnya. Baik, dia wahana demikian. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berpendapat kalau ternyata arah kiblat yang dia hadapi itu benar, maka tidak perlu untuk mengqadha'nya. Jadi kalau benar, dia menghadap ke arah sana misalnya. Dan ternyata itu benar, padahal dia menghadap ke arah sana itu tidak nanya, tidak juga nyari tanda-tanda arah kiblat suasana. Pokoknya masuk langsung sholat. Nggak mau tahu, masuk langsung sholat menghadap satu arah. Dan ternyata itu adalah kiblat. Kalau memang betul, baik, kata Utsaimin rahimahullah taala, baik, maka sah sholatnya. Tetapi kalau ternyata itu keliru, itu keliru, fa in akhta'a wajibat alaihi i'adah. Diulangi sholatnya. Baik. Qala rahimahullah. Wa yastahidul 'arifu bi adillatin qiblah li kulli sholatin. Dan beristihad orang yang ngerti tanda-tanda kiblat, di adil kiblat di kulli sholatin, setiap sholatnya. Setiap sholat dia harus beristihad, nyari dulu arah kiblatnya. Tapi Ikhwani fillah azakumullah, beliau sebutkan ini dari yang disebutkan Rasulullah rahimahullah, pendapat yang benar, tidak perlu beristihad setiap kali sholat. Kalau memang dia nggak kemana-mana dan dia safar nggak berpindah tempat, dia sholat zuhur misalnya menghadap ke arah sana, dan nanti sholatnya juga di situ, nggak beristihad, mengarahnya sebelah sana. Jadi itu kebiasaan dia. Baik. Kecuali kalau memang ada sebab, dia menghadap perjalanan, ini tadi mengarah kemana ini? Jalan saya, utara, selatan, atau dia mau sholat, dia berupaya untuk cari arah kiblat. Ini fani bina'ah itu semua. Baik. Qala rahimahullah. Baik. Jadi, bagi mereka-mereka yang sholat tanpa didahului ijtihad, mencari arah kiblat, kalau pas benar sah sholatnya. Kalau ternyata keliru, diulangi sholatnya. Tapi bagi mereka-mereka yang sudah beristihad, ternyata hasil ijtihadnya itu keliru, sholatnya dia itu mengarah tidak ke arah kiblat, maka tetap sah sholatnya. Setelah diawali dengan ijtihad. Diawali dengan ijtihad. Wa yusalli bisani wa la yaqdi ma shalla bil awwal. Wa yusalli bisani, dan orang yang beristihad baik salat dengan istihad yang kedua, wa la yaqdi ma shalla bil awwal, dan tidak mengqadha apa yang salat dengan yang pertama. Jadi kalau beristihad salat maghrib, salat zuhur misalnya istihad, dia menghadap ke arah sana. Selesai salat, saya mau salat asar, ternyata kiblatnya ke sana. Maka sekarang dia salat dengan arah kiblat yang benar, yang tadi baik sudah selesai dan itu tetap sah. Jadi selesai dia beristihad dan ternyata istihadnya keliru. Maka tetap sah. Baik, salat zuhur menghadap ke arah timur dan salat asar menghadap ke arah barat misalnya. Kalau memang semua didahului dengan istihad, sah. Usolli bisani
yusolli bisani, dia sholat dengan ijtihad kedua dia menghadap ke arah barat, wala yaqdi ma shalla bil awal, dan tidak mengqadha salat yang pertamanya. Nah, yang tidak menghadap ke arah kiblat. Baik. Ini ikhwani fillah azakumullah, akhir dari syarat yang ke-8. Nah, yakni istiqbalul kiblah. Baik. Kemudian masuk syarat yang terakhir. Wa minha an-niyah. Nah, dan termasuk syarat sahnya sholat niat. Baik, ikhwan fillah azakumullah, an-niyah itu yang bisa membedakan antara ibadah dan adat. Nah, jadi niat itu yang bisa membedakan ini sebuah kebiasaan, adat, dan ini ibadah. Itu salah satunya dibedakan dengan an-niyah. Nah, ikhwan fillah azakumullah, mu'allif rahimahullah menyebutkan 9 syarat-syarat sahnya sholat. Nah, dan beliau tidak menyebutkan semuanya. Ada syarat-syarat yang beliau tidak sebutkan. Di antaranya Islam. Nah, atau juga tamyiz, akal. Nah, berakal. Baik, itu tidak beliau sebutkan. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, beliau sebutkan rahimahullah an-niyah. Fayajibu ayyanwiya 'aina salatin mu'ayyanah. Wajib untuk meniatkan aina salatin mu'ayyanah, salat apa yang mau dikerjakan. Nah, apakah salat zuhur diniatkan untuk salat zuhur, apakah salat isya diniatkan untuk salat isya. Wajib untuk menyebutkan niatnya. Nah, kedekwan fillah azakumullah, bagaimana yang maklum, an-niyah mahalli wal qalb. Niat itu tempatnya di dalam hati. Nah, di niat itu tempatnya di dalam hati. Baik, di niat, nah, tempatnya di dalam hati. Dan dia bukan min a'malil jawarih. Niat bukan amalan anggota tubuh. La sirran wala jahran. Nah, bukan sirri, bukan pula jahat. Niat itu fil qalb. Baik. Ikhwan fillah azakumullah. Nah, yang pertama beliau sebutkan, wajib bagi orang yang sholat untuk menentukan niat sholatnya. Zuhur, asar, maghrib, nah, itu harus dia tentukan niatnya. Untuk membedakan sholat zuhur dengan sholat maghrib, nah, dan sholat yang lainnya. Baik, ini salah satu pendapat. Nah, pendapat yang lainnya, qanifina azakumullah, baik, tidak dipersyaratkan menyebutkan sholat apa yang mau dia jalankan pada saat itu. Yang penting dia berniat sholat di waktu itu. Nah, kalau itu waktunya setelah tenggelam matahari, nah, otomatis itu niatnya sholat maghrib. Nah, yang dia niatkan. Kalau kemudian setelah terbit fajar, otomatis niatnya sholat subuh. Nah, tidak perlu dan juga tidak harus kemudian menyebutkan sholat apa yang mau dia sebutkan. Dengan menyebutkan otomatis ini mau mengerjakan sholat zuhur, ini mau mengerjakan sholat maghrib misalnya, ila akhirnya. Dan pendapat ini ikhwan fillah azakumullah, nah, saya yang dikuatkan oleh Syekh rahimahullah. Nah, baik, jadi pendapat yang dikuatkan wallahi yatarajjah indi, dan yang kuat menurutku al-qaul bi annahu la yustaratu ta'yin. Yani pendapat yang menyatakan tidak dipersyaratkan menentukan niat sholat apanya. Nah, ini bukan sebuah persyaratan. Baik, qanifina azakumullah. Nah, kalau qanifina azakumullah, seorang mendengar azan subuh, dia kedengaran. Kemudian dia berangkat ke tempat wudu, dia berangkat ke masjid. Nah, otomatis dia itu sudah berniat sholat subuh. Nah, tidak mungkin kalau kemudian
dia takbir tanpa berniat untuk sholat subuh, dia dengarnya akan sholat subuh. Nah, dia kemudian wudu dan berangkat ke masjid, otomatis dia niatkan sholat subuh. Nah, ini fardhu Allah. Baik. Sehingga apa yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, niat itu mengikuti ilmu. Niat itu mengikuti ilmu. Tatkala orang itu dengan adanya azan subuh dia berangkat, itu sudah menunjukkan dia niat melaksanakan sholat subuh. Nah, niat itu mengikuti al-ilm. Baik, ini Allah. Nah, dan juga beliau sebutkan sebuah amalan yang berat. Kalau kemudian kita diperintahkan menjalankan sebuah amalan di dunia tanpa adanya niat, beramal tanpa niat itu sebuah amal yang susah. Nah, jadi beramal tanpa niat itu sebuah amal yang susah. Tatkala seorang dengar azan subuh, dia wudu, dia berangkat ke masjid, itu dia dengan niat sholat subuh. Nah, berangkatnya dia ke masjid itu dengan niat sholat subuh. Enggak mungkin niat sholat zuhur. Nah, karena itu waktu subuh. Jadi otomatis dia sudah meniatkan untuk sholat subuh, meskipun tatkala dia sholat tidak menyebutkan nawaitu sholat subuh, misalnya disebutkan sholatnya. Nah, ini khonifidina azakumullah. Baik. Kemudian khonifidina azakumullah, beliau sebutkan wala yustaratu fil fardhi wal ada wal qada wal nafl wal ada niyatahunna, dan tidak dipersyaratkan dalam salat fardu. Nah, jadi tatkala seorang mengerjakan salat maghrib misalnya, tidak dipersyaratkan menyebutkan niat salat maghrib fardu. Nah, ada tambahan wajib. Nah, baik. Atau al-ada, niat disebutkan ini niat sholat dikerjakan pada waktunya. Atau qadha. Nah, tatkala seorang misalnya ketiduran dan sudah keluar dari waktu sholat, sudah dia jalankan di qadha sholatnya, tidak perlu juga dia tatkala mengerjakan sholat menyebutkan dalam niatnya ini niat sholat qadha misalnya. Nah, wan nafl juga tidak perlu pula menyebutkan dalam niatnya ini sholat sunnah. Nah, wal i'adah, atau juga mengulangi. Nah, mengulangi. Baik. Jadi misalnya seorang sudah sholat maghrib, nah, kemudian dia ulangi lagi. Nah, misalnya mungkin dia ketemu jamaah lain di masjid, dia sholat lagi bagaimana tadi sholat, juga tidak perlu pula tidak dipersoalkan pula dalam sholat yang dia menyebutkan niat ini sholat yang kedua kalinya. Nah, ini khonifidina azakumullah. Baik, ini bukan sebuah persyaratan. Nah, kemudian khonifidina azakumullah, sehingga fardu, sholat sunnah, nah, sholat qadha, sholat ada, nah, sholat yang diulangi tidak dipersyaratkan menyebutkan niatnya. Maknanya menyebutkan dalam niatnya ini sholat fardu, ini sholat sunnah, misalnya, ini sholat qadha. Nah, ini tidak dipersyaratkan. Baik. Tatkala seorang selesai sholat zuhur, kemudian dia berzikir, kemudian dia mengerjakan sholat 4 rakaat sholat zuhur, itu juga tidak dipersyaratkan tatkala dia berniat untuk sholat sunnah misalnya. Nah, mengerjakan ini sholat yang saya kerjakan adalah sholat sunnah misalnya. Baik, ini tidak dipersyaratkan. Nah, wayanwi ma'at-tahrimah, kata beliau, dan berniat berbarengan dengan tahrimah, takbiratul ihram. Nah, berniatnya berbarengan dengan takbiratul ihram. Baik. Ini khonifidina azakumullah. Di sini mu'allif menyebutkan di mana letaknya seorang itu berniat. Kapan seorang itu berniat? Kata beliau rahimahullah, ma'at-tahrimah, tatkala menjalankan takbiratul ihram. Nah, muqarrana, berbarengan dengan takbiratul ihram. Baik. Walahu taqdimuha 'alaiha bi zaman yasirin fil waqti.
Boleh pula mendahulukan niat daripada takbiratul ihram dengan jarak yang sedikit. Nah, jadi antara niat dengan takbiratul ihramnya, baik ini enggak terlalu jauh jaraknya. Ini waktu. Ini tempat-tempat di mana seorang itu berniat. Baik. Yang pertama berbarengan dengan takbiratul ihram. Yang kedua lebih dulu niatnya sedikit dibandingkan takbiratul ihramnya. Kalau yang pertama yang berbarengan dengan takbiratul ihram itu perkara yang begitu susahnya bagi orang-orang yang melakukannya. Ini pekerjaan yang luar biasa sebenarnya. Dalam satu waktu dia harus mengucapkan Allahu Akbar. Nah, dalam satu waktu dia juga harus mengucapkan nawaitu. Nah, untuk sholat apa? Dalam satu waktu. Dalam keadaan lisannya cuma satu. Nah, satu waktu dia harus mengeluarkan baik yang ini keluar lafaz niat, yang ini keluar lafaz takbiratul ihram. Nah, ini sangat susah. Baik, sehingga mahallun niyah tempat niat itu qalb di dalam hati. Baik. Ini ikhwani fillah azakumullah. Kemudian ikhwani fillah azakumullah. Fa in qata'a fi asna'i shalah aw taraddada baqara. Kalau seorang memutuskannya di tengah-tengah sholat atau dia ragu-ragu batal sholatnya. Nah, di tengah-tengah sholat dia kemudian memutuskan sholat, saya tak membatalkan sholat saya, maka otomatis batal sholatnya. Nah, meskipun dia belum menjalankan perkara-perkara yang bisa membatalkan sholatnya. Nah, dengan niat dia menyatakan niat batal sholatnya. Karena saja. Nah, atau kemudian dia ragu-ragu. Nah, baik ragu-ragu di dalam sholatnya. Nah, fa'idina azakumullah. Sesuai rahimahullah, beliau berpendapat, kalau di tengah-tengah sholat kemudian ada keraguan, maka tetap sah sholatnya dan tidak batal sholatnya. Nah, selama dia belum jazm memutuskan niatnya. Misal, baik, tatkala di tengah-tengah sholat, kemudian terdengar hatinya berbunyi. Nah, ini tak batalkan sholat, tak terima filmnya atau enggaknya. Nah, ragu-ragu. Nah, selama dia tidak memutuskan, tak batalkan sholatnya, misalnya, maka tetap sholatnya tidak batal. Nah, dia hanya ragu-ragu. Ini tak terima, filmnya atau saya tetap sholat. Nah, alhamdulillah, sebagaimana kisahnya. Juraij. Tatkala sedang sholat kemudian sang ibu memanggilnya. Yang kemudian di dalam sholatnya dia ragu-ragu. Apakah kemudian membatalkan sholatnya, memenuhi panggilan ibunya, atau kemudian melanjutkan sholatnya? Yang disebutkan di situ, baik ibunya berulang sebanyak 3 kali. Memanggil Juraij dan dia tetap untuk menjalankan sholatnya. Dalam keadaan itu sholat sunnah. Ini menunjukkan ikhwan fillah azakumullah keraguan terkait tengah-tengah sholat. Apakah dibatalkan atau tidak, dibatalkan atau tidak, maka tidak dihukumi batal selama dia tidak menguatkan niat untuk membatalkan sholatnya. Qala rahimahullah. Wa idza sakka fiya istanafa. Kalau kemudian dia ragu, maka diulangi dari awal. Kalau dia ragu, apakah saya tadi sudah berniat belum? Apakah tadi waktu sholat sudah berniat belum? Baik, ini kata Malik rahimahullah diulangi dari awal. Diulangi dari awal. Baik, qanifidina'azakumullah. Ini pun tidak mutlak. Kalau memang ini setiap sholat, misalnya sholat dia sudah baca Fatihah,
sudah mau rukuk, tadi saya niat sholat enggak ini? Nah, misalnya. Setiap hal demikian. Nah, itu was-was itu enggak pengaruh, teruskan saja. Nah, tapi kalau kemudian memang itu kadang-kadang saja. Nah, tiba-tiba tadi saya niat sholat enggak ini, Pak? Kok tiba-tiba saya ini mau rukuk misalnya. Nah, kalau memang dia ragu-ragu, diawali dari awal. Nah, ista'an. Ini menurut beliau rahimahullah. Baik. Fani kena azakumullah. Sebab ya fani kena azakumullah. Nah, sebenarnya rahimahullah menyatakan ini sangat tidak mungkin. Nah, ada seorang yang tidak waswas kemudian di tengah-tengah sholat, saya tadi sudah niat atau belum? Nah, maka disebutkan kalau seorang dengar azan, kemudian dia berangkat berwudu, kemudian dia mengerjakan sholat, otomatis dia sudah niat untuk sholat. Nah, otomatis dia sudah niat untuk menjalankan sholat. Baik. Kalau kemudian tiba-tiba tadi sudah niat atau belum? Nah, itu sangat susah. Maka tadi kita sebutkan amalan yang tanpa itu sangat susah. Nah, seseorang beramal tanpa dengan niatan itu sangat-sangat susah. Ini khonibidina azakumullah. Baik. Jadi kalau kemudian sering setiap kali sholat muncul itu. Nah, tadi sudah niat belum banyak. Nah, terus setiap sholat demikian, maka tidak perlu dianggap, tidak perlu dihiraukan. Ketuaslah. Nah, lanjutkan sholatnya, teruskan sholatnya. Ini khonibidina azakumullah. Kadang-kadang khonibidina azakumullah. Baik. Saya ini, nah, biasa kemudian menggoda manusia untuk merusak sholatnya. Nah, jika was-was, ini sudah sholat belum, ini sudah niat belum, ini tapi sudah wudu belum. Nah, semuanya dibikin was-was. Nah, untuk mengganggu kekhusyuan sholat berjamaah. Ini khonibidina azakumullah. Baik. Kemudian khonibidina azakumullah. Qala rahimahullah, wa in qalaba munfaridun fardahu naflan fi waqtihi al-mustajab. Kalau kemudian seorang yang sholat sendirian, yang dia sholat fardu, nah, seseorang sendirian sholat fardu, kemudian dia merubah niatnya di tengah-tengah sholat menjadi sholat sunnah, ini boleh. Nah, dengan syarat waktunya masih panjang. Misal Allah, seseorang mengerjakan sholat fardu, sholat zuhur misalnya. Ya. Seorang mengerjakan sholat zuhur. Kemudian dia masuk masjid, dia sholat. Nah, pas tahiyat awal misalnya. Tahiyat awal tiba-tiba datang rombongan masuk ke dalam masjid, kemudian iqamah, kemudian mengerjakan sholat jamaah. Nah, mengerjakan sholat jamaah. Dalam keadaan orang ini lagi mengerjakan sholat fardu. Nah, lagi mengerjakan sholat fardu. Maka boleh kemudian yang asalnya dia sholat fardu, kemudian di tengah-tengah sholat dibalik. Nah, niatnya menjadi sholat sunnah. Dia ingin ikut sholat jamaah dulu, karena dia tadi sholatkan sendirian. Nah, dia sudah tahiyat awal, baik, dia sekarang niatkan menjadi sholat sunnah. Nah, yang asalnya 4 rakaat, sholat zuhurnya, setelah dia di tahiyat akhir, dia niatkan untuk sholat sunnah, baik, kemudian dia salam karena 2 rakaat, kemudian dia bergabung dengan jamaah yang sedang menjalankan sholat zuhur. Ini boleh. Nah, ini kata beliau rahimahullah, baik, kalau waktunya itu masih panjang. Nah, kalau misalnya waktunya nggak nutus, nah, kalau sholat sekarang ini, nah, ini saya niatkan sholat sunnah, kemudian saya mengikuti jamaah itu, waktunya nggak nutus misalnya, keluar waktu sholat nantinya, misalnya, maka nggak boleh, dia harus melanjutkan sholatnya. Nah, ini fardina azzakumullah. Jadi untuk kasus yang semisal ini, nah, dia punya pilihan
dia rubah niatnya di tengah-tengah sholat, yang asal sholat fardu menjadi sholat sunnah, atau dia tetap sholatnya lanjutkan sholatnya sampai terakhir sampai salam. Nah, dia sholat sendirian, nggak ngikuti jamaah. Nah, ini kadang-kadang kita masuk ke masjid mungkin kita anggap ini sudah sholat jamaah ini. Kita sholat, ternyata di tengah-tengah sholat ada yang datang. Oh ini ternyata belum dikerjakan sholat jamaah. Nah, maka bisa kemudian di tengah-tengah sholat kemudian kita rubah. Nah, kita rubah baik niat kita menjadi sholat sunnah. Nah, atau karena kita dibatalkan sholatnya. Sholatnya dibatalkan dan mengikuti baik sholat berjamaah. Nah, dan bukankah kita dilarang untuk membatalkan sholat fardu? Nah, iya, dilarang membatalkan sholat fardu tanpa ada alasan. Nah, tanpa ada uzur. Tapi sekarang ini, alasan kita mengikuti jamaah. Nah, mengikuti orang yang sedang mengerjakan jamaah sholat zuhur misalnya. Ini apa? Bismillah. Baik. Ini Malik rahimahullah. Baik. Beliau ini membawakan beberapa perkara. Nah, perubahan niat di tengah-tengah sholat. Baik, perubahan niat di tengah-tengah sholat. Nah, wa in shallata munfaridun fardahu naflan fi waqtihi al-muhtajah. Ini beliau sebutkan jika orang yang sholat sendirian. Nah, zahirnya ikhwan fillah azakumullah, kalau itu makmum, enggak sah. Karena ini harus munfarid. Nah, cara beliau sebutkan munfarid. Baik. Tapi ikhwan fillah azakumullah, itu pun nanti akan dijelaskan meskipun dia kedudukan sebagai makmum, boleh seorang itu kemudian merubah niatnya. Nah, di tengah-tengah sholat. Baik. Qala rahimahullah. Nah, wa in taqala bi niyatin min fardin ila fardin batala. Nah, kalau dia merubah niat dari fardu ke fardu batal salatnya. Nah, misal Allah. Seseorang mengerjakan salat asar. Nah, di tengah-tengah salat misalnya dia baru ingat. Nah, tadi saya belum mengerjakan salat zuhur. Nah, terus sekarang salat yang sedang tak kerjakan ini tak ubah menjadi sholat zuhur. Nah, tak ubah menjadi sholat zuhur. Baik, ini tidak sah. Loh, kenapa enggak sah? Kok beda dengan yang tadi? Nah, karena sholat yang disahih, sholat tertentu, ini harus diniatkan mulai awal. Tadi sholat fardu dirubah menjadi sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Kalau sholat sunnah mutlak itu tidak harus diniatkan dari awal. Nah, tapi kalau sholat tertentu, sholat fardu dan sholat sunnah tertentu, ini harus dari awal niatnya. Maka tadi disebutkan kalau merubah dari yang fardu ke fardu tidak sah, batal. Nah, batal sholatnya. Baik, yang batal yang mana? Nah, yang kedua itu yang batal. Karena tidak dimulai dari awal. Nah, dia tetap melanjutkan sholat dengan niat awalnya. Nah, ini fanbidina azakumullah. Baik. Kemudian wa yajibu niyatul imam wal i'timam. Dan wajib meniatkan menjadi imam dan niat menjadi makmum. Nah, wajib untuk meniatkan jadi imam atau jadi makmum waktu sholat. Kalau dia sholatnya jadi imam, wajib untuk meniatkan imam. Kalau dia sholatnya jadi makmum, wajib untuk meniatkan makmum. Baik. Tadi sebelumnya tentang perubahan niat. Sebelum kita berbicara niatul imam wal i'timam, selesai rahimahullah. Baik, memberikan kesimpulan. Ada 4 gambaran perubahan niat di salat. Yang pertama, intaqala min mutlaqin ila mutlaqin.
perubahan sholat sunnah mutlak ke sholat sunnah mutlak yang lain ini sahih, sah sholatnya. Nah, tapi mungkin sangat sulit untuk terwujud, nggak bisa dicontohkan. Nah, sholat sunnah mutlak itu sholat yang tidak terkait dengan tempat dan waktu mutlak. Nah, sholat bebas sunnah mutlak. Baik, kapanpun dia waktunya dia sholat. Saya ingin sholat 2 rakaat, namanya sholat sunnah mutlak. Nah, dia lagi sholat sunnah mutlak, kemudian dirubah menjadi sholat sunnah mutlak. Nah, ini sah. Tapi apa bentuknya yang nggak bisa digambarkan? Nah, sama-sama sholat sunnah mutlaknya. Baik, ini yang pertama. Kata beliau rahimahullah, kalau memang ada. Yang kedua, intaqala min muayyan ila muayyan fala yasih. Nah, berpindah dari sholat tertentu ke sholat tertentu ini tidak sah. Itu baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Nah, baik sholat fardu maupun sholat sunnah tadi yang dicontohkan. Seorang sedang mengerjakan sholat asar misalnya, di tengah-tengah sholat dia niatkan untuk sholat zuhur, tidak sah. Nah, karena muayyan ke muayyan. Nah, atau seorang baik tatkala takbiratul ihram dia mengerjakan sholat 2 rakaat. Nah, dengan niat misalnya baik sholat duha. Nah, dengan niat sholat duha. Di tengah-tengah sholat dia rubah sholatnya. Nah, ini tak niatkan misalnya sholat witir. Nah, kebok sholat witir atau sholat yang lain, sholat yang muayyan. Nah, ini tidak sah. Nah, dari sholat muayyan ke muayyan tidak sah. Nah, karena muayyan itu harus mulai awal niatnya. Baik. Asal yang ketiga, min mutlak ila muayyan. Min mutlak ila muayyan. Ini tidak sah. Seorang masuk masjid, nah, kemudian sholat mutlak. Saya ingin sholat 2 rakaat. Nah, dia sholat. Baik. Di tengah-tengah sholat dia ingat, saya belum sholat zuhur ya. Nah, misalnya. Atau saya belum sholat subuh ini. Langsung dia ingatkan juga menjadi sholat subuh misalnya. Muayyan. Tidak sah. Nah, jadi muayyan. Jadi mutlak ke muayyan. Mutlak ke muayyan. Atau kemudian tak niatkan sholat ba'da zuhur aja misalnya. Padahal dia masuk ke masjid dengan niat sholat sunnah mutlak. Nah, kalau di tengah-tengah sholat diniatkan muayyan, baik tidak sah. Karena muayyan itu harus minal awal niatnya, harus dari awal. Baik. Nah, arabi irtafala minal muayyan ila mutlak. Minal muayyan ila mutlak. Sholat yang muayyan ke mutlak. Sahih. Ini itu yang kita contohkan. Seorang berniat sholat zuhur 4 rakaat. Di tengah-tengah sholat kemudian ada jamaah misalnya. Dia rubah niatnya menjadi sholat mutlak. Nah, 2 rakaat salam. Baik, sahih sholatnya. Nah, sholat yang dia kerjakan sekarang, yang dia berpindah niatnya sah. Nah, menjadi sholat mutlak. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Ini beberapa tambahan. Intinya kesimpulannya, kalau sholat itu sholat yang sudah ditentukan, ini sholat apa? Zuhur, asar, atau sholat ba'diyah, nah, atau sholat witir, atau yang misalnya, itu harus diniatkan minal awal, dari awal. Nah, tapi kalau sholat yang tidak terkait dengan waktu, tempat, nah, itu sholat sunnah mutlak, boleh diniatkan di tengah-tengah. Nah, boleh diniatkan di tengah-tengah. Baik. Wa yajibu niyatul imam wal ihtimam. Al-imam wal ihtimam. Wajib untuk meniatkan menjadi imam dan menjadi makmum. Baik. Ikhwan fillah azakumullah. Ini tidak mutlak. Pendapat yang sahih tidak semuanya wajib untuk berniat jadi imam dan berniat jadi makmum. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Ada beberapa gambaran masalah ini dan ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Nah, apakah orang yang jadi imam itu wajib mulai awal dia berniat jadi imam? Apakah orang yang makmum itu wajib mulai awal dia berniat jadi makmum? Ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Nah, ada yang menyatakan juga harus boleh seorang itu merubah niatnya di tengah-tengah.
Nah, dan ini ada beberapa surah. Nah, ada beberapa gambaran. Baik. Ayat yang imam anau makmum wal makmum anau imam. Nah, misal ditegakkan sholat jamaah. Satu orang maju ke depan, beberapa orang di belakang. Satu orang masih di depan ini yang sholatnya paling depan berniat jadi makmum. Nah, orang-orang yang di belakang semua berniat jadi imam. Nah, ini tidak sah. Yang di depan berniat jadi makmum, yang sholat di belakang berbaris berniat jadi imam, semuanya niat jadi imam. Nah, yang sendirian di depan berniat jadi makmum. Baik, ini tidak sah. Nah, sholatnya tidak sah. Baik. Kemudian, surah yang kedua. Baik. Ayat yaqulu wahid minhum ma'annu imaman al-akhar. Setiap orang berniat dia menjadi imam dari orang yang lainnya. Nah, setiap orang berniat jadi imam dari orang lainnya. Ada dua orang salat, yang ini niat jadi imam, yang ini juga niat jadi imam. Tidak ada yang niat jadi makmum. Nah, dua-duanya niat jadi imam. Belum ada salat jamaah. Kalau salat jamaah itu ada imam dan jamaah, ini semuanya niat jadi imam. Baik yang berdiri di kiri maupun di kanan semuanya niat jadi imam. Nah, ini baik tidak sah. Nah, kemudian yang ketiga, semuanya berniat jadi makmum. Baik yang di kiri maupun yang di kanan berdirinya semuanya niat jadi makmum, tidak ada imamnya. Nah, maka dia juga bukan suatu jamaah, tidak sah sholat jamaahnya, karena semuanya jadi makmum, tidak ada imamnya. Arabi, makmum berniat jadi makmum dan imam tidak berniat jadi imam. Nah, ada makmum berniat jadi makmum dan imam tidak berniat jadi imam. Baik, ini sah sholatnya. Nah, sebagaimana Rasul sholat qiyam Ramadan, nah itu di tempat beliau bikin kamar. Nah, kemudian para sahabat di luar. Nah, itu tentunya Rasul SAW itu tatkala para sahabat ini berniat jadi makmum, tentunya mungkin beliau nggak tahu. Nah, ini ada sahabat-sahabat beliau yang mengikuti sholatnya Rasulullah SAW. Nah, sehingga kalau sholatnya imamnya tidak boleh jadi imam, baik, makmum boleh jadi makmum tetap sah. Kadang ada orang sholat sendirian, nah, kemudian masuk seorang setelahnya, baik, berniat jadi makmum dari orang yang sedang sholat ini. Orang ini nggak merasa, mungkin juga nggak dijauhin dari belakang, terus sholatnya stop. Padahal yang belakang ini belum jadi makmum, tetap sah sholatnya. Nah, meskipun yang ini tidak berniat jadi imam, selama dia berniat jadi makmum sah. Nah, ini gambaran yang keempat. Baik, Allah, surah yang keempat ini, ikhtilaf para ulama dalam masalah ini. Baik, pendapat yang sahih, sah sholatnya. Nah, jika imam tidak berniat jadi imam, tapi menurut mazhab, nah tidak sah. Nah, lebih sahih dan sahih rahimahullah sah sholatnya. Nah, baik. Kemudian yang kelima, imam berniat jadi imam dan makmum tidak berniat jadi makmum. Nah, baik. Jadi imam dia sholat berniat jadi imam, dia kira ini ikuti jadi makmum. Ternyata orang-orang sholat di belakang ini sholat sendiri-sendiri, nggak jadi makmum. Ini perasaan saya jadi imam, jadi imam dan tetap sah. Nah, tetap sah, tidak ada masalah. Baik. Nah, kemudian yang terakhir, nah, tanpa niat. Nah, jadi seseorang mengikuti seseorang sedang sholat tanpa niat jadi makmum. Ini juga tanpa jadi imam. Kalau sholat sendiri-sendiri. Nah, ya juga tidak dihukumi suatu jamaah. Nah, tidak mendapatkan pahala suatu jamaah. Baik. Atau dia mengikuti tanpa niat makmum. Nah, dia sekedar mengikuti orang di depannya tanpa berniat saya menjadi makmum jadi orang itu lah. Jadi dia pokoknya itu sujud ikut sujud, berdiri ikut berdiri. Nah, enggak niat jadi makmum. Baik, dia enggak dapat suatu fadilah suatu jamaah. Nah,
Intinya dia niru sholat, nggak ngikuti sholat. Nah, itu mungkin orang-orang yang belajar sholat. Nah, ini gerakannya diikuti tanpa niat jadi makmum. Baik, ini surah-surahnya yang Ikhwan itu dalam masalah ini. Baik, di dalamnya ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, insyaallah dalam pertemuan yang datang. Baik, teruskan beberapa pendapat yang lainnya dari kalangan para ulama tentang intiqal niat, perpindahan niat di tengah-tengah salat. Sallallahu alaihi wasallam.